ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, masih tetap kita semangat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmat hidayah Islam, nikmat iman, dan ditetapkan masih dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, dan juga kita tetap semangat untuk berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, pada kesempatan di video kali ini ada sebuah keresahan. Saya menyampaikan sebuah keresahan pusat tentang masalah keuangan yang banyak mandek di daerah karena akad hutang. Jadi saudaraku semua, memang kadang di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI itu nggak masuk akal. Ketika jamaahnya naik ke atas sifatnya infak sedekah, tetapi kalau atas ke bawah mereka jadikan sebagai akad hutang piutang yang harus dibayar. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu wakil Amir, tak lain adalah putra sendiri, putranya Amir Pusat Islam Jamaah, yaitu Mas Fawas. Dalam daerahan disebutkan, bapak-bapak kiai daerah supaya bisa kontrol keuangan atau hutang ke pusat, daerah desa kelompok, baik daerah desa kelompok yang mempunyai hutang ke pusat,
Harus punya unggah-ungguh. Kalau ada yang kurang atau belum bisa bayar supaya bilang. Jangan diam saja. Ada yang hutang sampai 3 tahun. Jika ada kendala bisa komunikasi kendalanya apa. Masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Berarti saudaraku semua, di dalam pusat Islam Jamaah itu sedang ada masalah dalam sisi keuangan. Biasanya kita dulu seperti itu. Kita dulu itu ya hutang, misalnya hutang. Nggak sampai kemudian muncul kalimat-kalimat seperti ini. Ya karena memang antara yang dihutang dan pemasukannya lebih banyak pemasukan. Tetapi ketika ini wakil amir ini kemudian nasihat model seperti ini, berarti ada tanda kutip di situ. Mungkin keuangan pusat sedang menurun. Sehingga bagaimana uang-uang yang sudah dihutangkan ke daerahnya, desanya maupun kelompoknya masing-masing itu, nah ditagih kembali. Ya, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kadang kita itu miris mesakni, lucu lan pieng gemesi gitu. Bagaimana tidak ketika ada sesuatu yang sifatnya jamaah dimintai sodakoh, dia dengan semangatnya dengan ngajak sodakoh persenan tiap bulan. Dipaksa jamaah piye pokoknya kudu nekakne kudu gelem sodakoh. Tapi giliran teman-teman membutuhkan, itu sifatnya hanya hutang. Dan sekali lagi kalau mengacu dengan mengacu dengan peraturan yang dulu itu gini, kelompok itu sekali saja mendapat bantuannya senilai 20 juta. Kayaknya sekarang naik 30 juta. Kayaknya. Kemudian hutang juga tidak boleh lebih dari 20 juta. Berarti kalau sekarang naik, biasanya otomatis naik juga 30 juta. Desa itu bantuannya sekali saja 30 juta. 30 juta tapi kurang lebih sekarang naik kayaknya 50 juta. Kayaknya 50 juta. Berarti hutangnya juga ya paling tidak sama dengan bantuannya. Kemudian daerah kalau dulu 50 juta, kalau sekarang mungkin ya bisa 100. Tapi itu yang melalui jalur resmi loh ya. Tapi kalau melalui gak jalur resmi bisa lebih dari 100. Bisa sampai 1 miliar barang. Tapi syaratnya jangan masuk jalur resmi. Ya, jalur resmi nanti peraturannya harus ketat. Tapi kalau nggak jalur resmi, ada main mafia-mafia, itu ada. Itu nggak usah saya ceritakan, sudah banyak sering saya ceritakan. Ada mafia-mafia untuk mencairkan hutang, mencairkan bantuan di pusat Islam Jamaah. Lah, itu nanti ditempo kurang lebih 36 bulan kalau nggak salah. 36 bulan itu berarti ya sekitar 3 tahun ya, 3 tahun. Dan itu otomatis dulu terpotong. Misalnya 20 juta nanti nerimanya sekitar 19.500. Namun bayarnya tetap 20 juta nanti dipotong 19.500 ya, yang diterima. Namun bayarnya tetap 20 juta. Begitu pula ke atas juga seperti itu. Memang dia tidak nganai, nggak memberi bunga, tetapi dipotong di depan. Ya, aslinya podoai ya, podoai. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Dan insya Allah hampir setiap daerah itu ada yang punya hutang. Insya Allah lah ya. Nah, sehingga ini ketika kita membaca tadi ucapannya Mas Fawas tadi ya, Bapak Kiai daerah supaya bisa kontrol keuangan atau hutang ke pusat daerah desa kelompok harus punya unggah-ungguh. Beliau ini adalah seorang ulama sebenarnya ya, ulama yang lulusan Mekah, LC juga, namun masih terjebak. Ya kita katakan terjebak gitu aja, belum bisa keluar. Ya sulit juga kalau kita katakan keluar juga, ya agak berat juga karena beliau adalah ya calon putra mahkota insya Allah dalam tanda kutip ya. Ya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Sekelas ulama yang dibicarakan masalah uang. Sekelas ulama yang dibicarakan masalah uang, dia gak konsen masalah keilmuan. Ya akhirnya kita tahu bahwa golongan ini memang golongan uang. Busines ya. Sekelas ulama
madmum, tercela kalau kita itu kan madmum. Masuk sekelas ustadz, da'i, ulama membicarakan masalah uang, tagih menagih. Yang intinya aslinya saya tahu juga. Mungkin juga karena memang pesanan dari para penggawa-penggawanya, para seniornya, walaupun senior bukan secara keilmuan, tapi senior secara mungkin dia lebih berkecimpung kepengurusan di situ. Masyaallah muslimin, hafidhakumullah taala. Kan madmum sekali, tercela sekali seorang ulama membicarakan masalah uang. Ya, ulama itu ya. Lagi-lagi uang itu yang disekan dengan bahasa-bahasa kita, istilahnya apa ya? Istilahnya uang hutang, utangan. Ya. Allah, ayolah Mas Fawaz, buka akal sehat, akal waras, akal selamat. Kalau jamaah Anda paksa untuk bersedekah ke atas, tentunya hukum kebalikannya adalah sepantasnya, yang bagi pantas jika dari atas kemudian membantu. Jangan dihitung-hitung lah. Ya. Nggak harus 20 juta, nggak harus juga. Kalau memang selama mereka membutuhkan, ya tidak ada salahnya untuk dibantu. Sementara jamaah-jamaah tidak ada batasan untuk infak ke atas. Ada nggak batasan-batasannya? Kalau daerah sekian sudah menyetorkan sekian ratus juta sudah stop, kan enggak? Kalau kelompok sudah menyetorkan sekian puluh juta sudah cukup, kan enggak juga? Ya udah, nggak ada batasan, tapi giliran dari atas ke bawah harus dibatasi. Ada waktunya juga, masa tenggangnya juga. Bahkan ada istilah kalau sampai ruwet, sulit untuk ditagih, ada namanya backris, seperti bank. Seperti bank. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kasihan sekali, saya melihatnya kasihan. Sekelas ulama, sekelas orang yang, ya saya sampaikan di sini karena beliau menyampaikan di forum umum jamaah, ya saya menyampaikan di forum YouTube ini, semoga sahabat-sahabat Islam Jamaah yang di dalam juga membuka akal sehatnya, akal warasnya, sehingga menyadari akan hal itu. Sehingga ben mudeng, masa sekelas ulama kok yang dibahas kok masalah duit, yang dibahas masalah uang dan lain sebagainya. Mana muruahnya, mana muruahnya? Artinya muruah itu mana wibawanya, ya. Ya, apalagi hanya mau disuruh. Saya yakin itu hanya disuruh kok. Hanya disuruh-suruh aja, pokoknya manut, taat, sak dermo. Gitu aja, nggak tahu drundrungnya piye, nggak ngerti. Ya. Maka masyaallah muslimin, hafidhakumullah taala. Hafidhakumullah ta'ala. Kita semua tahu bahwa dalam Islam Jamaah ini adalah yang dibahas adalah masalah keuangan saja, masalah keuangan dan keuangan. Sehingga kalau kita melihat apa yang mereka usahakan, bagaimanapun apapun yang mereka usahakan, semuanya juga dalam rangka untuk meraup untungan sebesar-besarnya. Nah, meraup keuntungan sebesar-besarnya. Coba, mulai infak persenan, siar-siar, sepeda motor, Honda, pembangunan dan semua. Apalagi di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini, di bulan Ramadan seperti ini, luar biasa. Ya, pembelaan yang cukup banyak sekali. Pembelaan semua, mulai dari tingkat kelompok, ada budi luhur, ada budi, ya sebenarnya kalau saya ngenangan ya memang isinya duit toh. Sementara jamaahnya nggak boleh ngaji, ilmu nih yo kui wes ya ono ya ini balik neh neng toharoh meneh, ya ono ya ini balik neh neng kitab sholat meneh. Tauhid nggak ngerti secara tafsir perincian syirik tauhid, iman walak wal barok nggak ngerti. Nah, pokoknya jamaah surga nggak jamaah rokok, itu aja yang dibicarakan.
Kan kasihan sekali ya seperti itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ayo dibuka akal sehat kita, akal waras kita, dan akal selamat kita. Semoga sahabat-sahabat kita ya yang ada di dalam Islam Jamaah itu kita doakan dan kita usahakan. Kita usaha untuk dakwai mereka sepola kemampuan kita, ya, bagaimana mereka itu bagaimanapun adalah teman-teman, orang-orang yang pernah dekat dengan kita, orang-orang yang pernah tertawa dengan kita, orang-orang yang pernah berpikir kepada kita semua ya, tentang masalah apa, kemajuan jamaahnya dulu. Namun sekarang sudah berbeda jalan. Maka kewajiban kita bagi orang-orang yang sudah mengerti, memahami, faham akan kesesatan itu, tidak ada alasan lagi untuk berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal warasnya. Demikian saudaraku semua, insyaallah cukup yang kita sampaikan. Salam akal waras, salam akal sehat, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا